Oke, hari ini saya mau sedikit review mantan flagship lagi ya. Kali ini dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy S20 FE. HP ini menurut aku masih cukup menarik meski usianya sudah hampir 5 tahunan di tahun 2024 ini. HP ini juga masih terlihat cukup mewah ya, meski layarnya tidak menggunakan layar lengkung seperti flagship pada umumnya. Tapi Samsung zaman sekarang juga menggunakan layar flat ya, kebanyakan tidak menggunakan layar lengkung lagi. Kurang tahu kenapa layar lengkung ditinggalkan oleh Samsung. Dari desainnya pun HP ini cukup simpel, di bagian belakang cuma terdapat 3 buah kamera dan kotakannya pun cukup kecil. Terus HP ini juga cukup tipis, di bagian depan juga bezelnya tidak terlalu tebal. Menurut aku sih desainnya cukup simpel. Dan HP ini ukurannya 6,5 in ya, ini masih cukup enak dan cukup nyaman di genggaman menggunakan satu tangan. Untuk penggunaan sehari-hari menurut aku HP ini juga masih cukup bisa diandalkan. Buat install aplikasi zaman sekarang pun HP ini menurut aku masih lancar, tidak ada kendala sama sekali. Untuk dijadikan HP utama, Samsung Galaxy S20 FE menurut aku juga masih cukup worth it ya. Masih dapat update di versi One UI 5.1 dan versi Androidnya Android 13. Terus untuk part keamanannya masih dapat update di 1 Oktober 2024. Tapi tidak akan dapat update lagi ya, karena HP ini juga usianya sudah cukup lama, yaitu sekitar 5 tahunan. RAM-nya HP ini cukup gede, yaitu 8GB dan internalnya 128GB. Di tahun ini menurut aku masih sangat cukup lah buat nyimpen file. Buat kebutuhan multitasking pun Samsung Galaxy S20 FE masih sangat lancar. Meski zaman sekarang banyak banget HP-HP keluaran terbaru yang spesifikasinya lebih mantap dari Samsung Galaxy S20 FE. Tapi karena ini mantan flagship, tentu fitur-fiturnya menggunakan fitur-fitur yang biasa digunakan oleh HP flagship, seperti adanya NFC, Dolby Atmos, dan ada Samsung DeX. Ya, ini andalan dari Samsung, yaitu Samsung DeX. HP ini juga sudah mendukung wireless charging dan bisa share wireless charging. Jadi HP ini bisa digunakan sebagai power bank ya, berbagi daya nirek kabel. Berbagi dayanya itu lewat wireless charging di bagian belakang HP ini. Ya, ini saya akan contohkan ya. Tapi HP yang support wireless charging tentunya. Di sini saya menggunakan iPhone 12 mini sebagai contoh. Kita tinggal aktifkan saja berbagi daya nirkabel. Terus HP yang sudah support wireless charging tinggal digeletakin saja, ditumpuk seperti ini ya. Ini ngecas normal, jadi Samsung Galaxy S20 FE bisa dijadikan sebagai power bank, tentunya menggunakan daya nirkabel. Terus untuk baterainya HP ini juga cukup gede, yaitu 4500 mAh ya. Di tahun ini sih menurut aku tidak terlalu boros juga dan tidak terlalu irit juga. Pengecasannya 25 watt, sudah support fast charging. Tapi ini cukup lama ya, meski support fast charging kurang lebih 1 jam 30 menit. Jadi sudah support fast charging tapi pengecasannya masih cukup lama, khas banget HP Samsung. Jadi kurang bisa diandalkan lah soal charger di Samsung Galaxy S20 FE. Soal layar, Samsung Galaxy S20 FE juaranya ya, karena sudah berjenis Super AMOLED dan HDR10+. Fingerprintnya pun sudah di dalam layar dan fingerprintnya pun menurut aku sangat akurat di Samsung Galaxy S20 FE ini. Di tengah terik matahari pun layarnya masih sangat jelas ya, ini terlihat jelas banget di Samsung Galaxy S20 FE. Dan layar ini adalah layar yang paling aman dari Samsung Galaxy S20 series. HP ini juga sudah dibekali dengan refresh rate yang cukup tinggi, yaitu 120Hz, bisa dipilih yang 60Hz. Cuma tidak ada pilihan otomatis ya, cuma ada pilihan 60Hz maupun 120Hz. Tapi biasanya saya menggunakan 120Hz. Untuk warna layar ada 2 pilihan ya, mau hidup dan alami, kalian tinggal pilih saja. Tapi biasanya saya menggunakan yang warna hidup karena warnanya lebih keluar dan bisa diatur mau hangat dan dingin juga bisa soal warna layarnya. Terus HP ini juga sudah mendukung Always On Display ya, karena sudah berjenis Super AMOLED, jadi sudah mendukung Always On Display. Kalian tinggal atur saja ke pengaturan layar di Samsung Galaxy S20 FE ini. Tapi konsumsi daya akan meningkat saat menggunakan Always On Display di Samsung Galaxy S20 FE, jadi saya biasa nonaktifkan. Nah, ini adalah tampilan layar dari Samsung Galaxy S20 FE ya. Ini aturan paling tinggi, yaitu 2160p60 HDR. Dan ini menurut aku sangat bagus sekali buat kebutuhan nonton film, kayakan warna, dan warnanya juga menurut aku sangat bagus di Samsung Galaxy S20 FE ini.
Soal performa, HP ini juga menurut aku masih cukup ngebut ya, masih cukup bisa diandalkan di tahun 2024 ini. Ya, ini bisa menjalankan aplikasi zaman sekarang dan ini masih sangat ringan buat kerja di zaman sekarang. Untuk skor Antutunya sih tidak terlalu tinggi ya, yaitu cuma 521 ribuan. Ya, ini skor Antutu yang kebanyakan HP keluaran baru zaman sekarang, skor Antutunya tidak jauh berbeda dengan Samsung Galaxy S20 FE. Tapi Samsung Galaxy S20 FE masih sangat layak di tahun 2024 ini menggunakan chipset buatan dari Samsung yaitu Exynos 990. Kalau versi Snapdragon-nya yaitu Snapdragon 865 itu yang versi Inter ya. Tapi kalau yang versi Shine otomatis menggunakan Exynos 990 itu biasanya. Untuk kebutuhan multitasking, HP ini jelas masih sangat lancar ya. Ini menurut aku sih masih sangat ngebut di tahun 2024 ini. Meski usianya sudah hampir 5 tahunan, tapi Samsung Galaxy S20 FE ini masih sangat lancar menjalankan aplikasi di zaman sekarang. Buat kebutuhan ngegame, HP ini juga masih cukup bisa diandalkan ya. Seperti game yang saya mainkan yaitu game Mobile Legends. Ini bisa mendapat grafik yang sangat tinggi yaitu bisa super dan ultra. Pokoknya bisa rata kanan lah saat bermain game Mobile Legends. Buat teman-teman yang belum nonton untuk tes gamenya silahkan tonton di channel ini ya. Saya sudah upload buat tes game seperti game Mobile Legends dan game PUBG Mobile di Samsung Galaxy S20 FE ini. Untuk bermain game PUBG Mobile, HP ini juga masih cukup bisa diandalkan ya. Grafiknya juga menurut aku masih cukup tinggi ya, meski tidak setinggi dari Snapdragon 865. Ini bisa Smooth Extreme, VLAN Ultra, HD Ultra, HDR Ultra, yaitu mentok di HDR Ultra ya. Kalau Snapdragon 865 bisa HDR Extreme, tapi ini Exynos 990 ya, berbeda dengan Snapdragon. Dan untuk giroskopnya ini menggunakan giroskop hardware bukan software, jadi giroskopnya sangat smooth sekali di Samsung Galaxy S20 FE ini. Sangat bisa diandalkan buat teman-teman yang suka bermain game PUBG Mobile menggunakan giroskop. Untuk bermain game PUBG Mobile pun ini sangat lancar ya, masih sangat bisa diandalkan. Untuk reviewnya tes game di Samsung Galaxy S20 FE silahkan tonton di channel ini. Untuk fotografi, HP ini mengandalkan 3 buah kamera yaitu 12 megapiksel wide, 12 megapiksel ultra wide, dan 8 megapiksel telefoto. Meski cuma 12 megapiksel, tapi kameranya menurut aku masih bisa bersaing dengan HP kelas mid yang kameranya 50 megapiksel, bahkan 108 megapiksel. Menu kameranya juga cukup sederhana ya, cuma ada mode portrait, mode foto, mode video, terus ada lainnya. Untuk ada lainnya di sini ada Pro, Video Pro, sekali pengambilan, mode malam, makan, panorama, gerak super lambat, gerak lambat, dan lainnya. Menurut aku sih ini cukup lengkap dan cukup bisa diandalkan soal kamera di Samsung Galaxy S20 FE ini. Jadi buat teman-teman yang butuh kamera di Samsung Galaxy S20 FE, HP ini masih cukup bersaing mengandalkan kamera 12 megapikselnya. Untuk perekaman video juga sudah cukup tinggi yaitu UHD 60 fps, UHD 30 fps, Full HD 60 fps, Full HD 30 fps, dan bisa HD juga. Jadi kalian tinggal pilih saja sesuaikan dengan pilihan kalian. HP ini juga sudah mendukung Super Steady ya. Jadi ini apabila digoyang-goyang tentu akan lebih stabil di Samsung Galaxy S20 FE ini. Jadi buat ngevlog, buat kebutuhan kamera, buat video pun HP ini sangat bisa diandalkan di tahun 2024 ini. Untuk hasilnya seperti ini. Bagi teman-teman yang ingin membeli Samsung Galaxy S20 FE, harganya sekitar 2 juta sampai 3 jutaan ya, tergantung kondisi dan kelengkapannya juga. Menurut aku HP ini adalah HP yang paling bandel soal layarnya ya di Samsung Galaxy S20 series. Karena kebanyakan Samsung Galaxy S20 series kena layarnya seperti layar hijau, garis hijau, dan lainnya. Bahkan dari Samsung Galaxy S10 series sampai Samsung Galaxy S22 series. Di Samsung Galaxy S20 FE jarang banget ada isu soal layar. Jadi buat teman-teman yang kepengen membeli Samsung tipe S20, lebih baik pilih Samsung Galaxy S20 FE ini. Karena sedikit banget isu soal layar di Samsung Galaxy S20 FE.
Oke, jadi cukup sekian ya bos ya, sedikit review Samsung Galaxy S20 FE di tahun 2024 ini. Oke, terima kasih, mantul.